Semua itu ada teorinya. Makanya berawallah dari sebuah teori. Dan jangan lupa untuk move in. Move itu bergerak, in itu inovasi. Jadi bergerak dan berinovasi. Kenapa kok saya memilih orang pintar? Karena idola saya jelas, Mas. Saya sangat mengidolakan Profesor B.J. Habibie, Mas. Jabatan fungsional analis kebijakan itu adalah passion saya dari awal. Dan harapan besar kita ya seorang analis kebijakan ini membuat better policy di Kementerian Agama. Intim, ini dia tamu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mazza Debat TV yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mewawancarai salah satu bintang tamu di acara tamu istimewa. Bintang tamu kita ini cantik, pinter, dan juga memegang peran yang sangat penting di Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin sebelumnya kami perkenalkan dulu. Beliau adalah Ibu Mayana Eka Astuti Wardani SEMPA, atau yang akrab dikenal atau dipanggil Mbak Mayana. Saat ini beliau bekerja di kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, di bagian atau di subbagian Ortala, sebagai analis kebijakan. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol santai dengan beliau terkait dengan analis kebijakan itu seperti apa, biar kita sedikit mengenal atau bahkan bisa banyak mengenal terkait dengan analis kebijakan maupun hal-hal yang sedikit pribadi terkait dengan Ibu Mayana. Mungkin sebelumnya kita sambut dulu. Selamat datang Ibu Mayana. Ya, selamat datang juga Mas. Terima kasih ini atas kesempatannya bisa bergabung di MTSN 8 Yogyakarta, MTSN 8 Bantul ya. Bisa menyapa siswa-siswi kalau di TV ini di MTSN 8 Yogyakarta. Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat, meskipun banyak rutinitas ini Mas Ato ini. Sudah tingkatnya nasional ya Mbak ya. Oke, kita minta waktu ya Mbak ini. Jadi ini nanti kita akan banyak bertanya terkait dengan analis kebijakan dan juga beberapa hal yang banyak masyarakat yang belum banyak tahu terkait dengan tugas dan tanggung jawab panjenengan. Mungkin yang pertama, sebenarnya analis kebijakan itu tugasnya maupun fungsinya itu apa toh Mbak itu? Iya, gini Mas, mungkin saya cerita dulu ya terkait jabatan fungsional. Jadi analis kebijakan itu merupakan jabatan fungsional ya, jabatan fungsional untuk di sebuah kementerian maupun lembaga dan juga di pemerintah provinsi atau Pemda. Sedangkan kalau di kita di Kementerian Agama ini memang jabatan fungsional analis kebijakan ini berada di eselon 1 maupun eselon 2, tidak berada di eselon 3 nggih. Analis kebijakan di sini memang tugasnya cukup banyak sebetulnya. Pertama mungkin yang bisa dipahami oleh siswa, terutama siswa di MTSN 8, mungkin masyarakat ini, kita sebagai think tank. Think tank itu bisa dibilang pemikir atau mengkritisi gitu ya. Mengkritisi kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat di institusi tersebut. Misalnya di Kementerian Agama ini, di saat ini ada kebijakan terkait mutasi guru yang secara periodik dilakukan. Nah, di situ kami melakukan evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi, kita pun pasti akan melakukan analisa dulu. Apakah mutasi tersebut sudah sesuai dengan regulasi? Karena memang kita bekerja based on regulasi yang ada. Peraturan itu menjadi dasar utama kita untuk melakukan analisa terkait kebijakan yang selanjutnya akan kita kritisi dengan evaluasi kebijakan, Mas. Dan evaluasi itu kita sampaikan ke pimpinan secara resmi dengan rekomendasi kebijakan. Artinya kita tidak hanya sekedar mengkritisi. Kalau sekedar mengkritisi itu nanti seperti tukang demo, hanya memberikan protes saja, tapi sudah tidak memberikan banyak kalau solusi. yang itu. Ya, kalau yang itu sudah banyak sekali. Tapi yang menjadi hal yang penting dari seorang analis kebijakan itu, kita sebagai pemikir membantu memikirkan yang menjadi keluhan dan kendala pimpinan dan mencoba mencari solusi. Solusi bersama dengan pimpinan,
agar solusi ini bisa digunakan pimpinan untuk melakukan perbaikan ke depannya dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Itu harapan kita seperti itu. Dan harapan besar kita ya seorang analis kebijakan ini membuat better policy di Kementerian Agama, kebijakan yang lebih baik, lebih bisa diterapkan di masyarakat dan juga lebih bisa digunakan secara optimal. Artinya masyarakat itu merasa puas, publik merasa puas, terutama para pengguna kebijakan itu sendiri, baik internal Kementerian Agama maupun masyarakat secara luas ya yang berhubungan dengan Kementerian Agama, Mas. Oh gitu. Terus kalau saya yang agak heran ya Mbak, jadi analis kebijakan itu kan seakan-akan berjalan atau bekerja di balik layar, tidak kelihatan. Ibu Mayana itu kan saya kira pendidikannya cukup tinggi, dalam arti S1-nya ekonomi di UII, S2-nya di UGM. Secara karir Ibu Mayana tentunya bisa jadi berpeluang kalau di Kanwil Kementerian Agama DIY menjadi pejabat struktural, entah kasih, kabid dan lain sebagainya. Tetapi dan itu kan bisa kelihatan di masyarakat. Tetapi kenapa Ibu Mayana kok memilih jabatan fungsional analis kebijakan itu? Kenapa itu, Pak? Nah, ini pertanyaan rumit ya, rumit tetapi harus disampaikan, Mas. Iya. Karena pendapat dari Mas Alto ini salah bagi saya. Kita harus merubah mindset kita, Mas, mindset dalam berpikir. Kalau kita melihat kebijakan dari presiden sekarang untuk mewujudkan Indonesia maju itu kan perlunya SDM unggul. Yang namanya SDM unggul itu harus multitasking, harus memahami semua ilmu, tidak hanya dalam satu ilmu. Nah, jabatan fungsional itu jauh lebih bisa memahami semua ilmu, Mas. Coba kalau jabatan struktural ketika berada dalam sebuah jabatan, katakanlah kepala seksi, atau kepala subbak keuangan misalnya. Dia hanya konsentrasi terhadap ilmu yang memang harus dia amanahkan di situ. Terkait perbendaharaan, terkait pelaporan katakanlah kalau subbak keuangan. Sedangkan ketika jabatan fungsional itu kita bisa multitasking. Analis kebijakan saya bisa memahami kebijakan banyak sekali di sini. Sebagai contoh ketika saya datang hari ini, selain kita ngobrol di sini ya, saya di sini kan tadi melakukan pendampingan terkait aplikasi RKAM, di mana di aplikasi RKAM itu implementasi dari regulasi BOS, bantuan operasional sekolah. Kalau dilihat saya berada di Kanwil itu di Subbak Ortala, sedangkan saya memahami dan wajib memahami berbagai macam ilmu. Salah satunya ilmu terkait pendidikan madrasah. Nah, ini kan kesempatan sebetulnya sebagai seorang pejabat fungsional itu harus memahami beberapa ilmu. Dan beberapa hal tadi yang perlu diketahui dari awal, jabatan fungsional analis kebijakan itu adalah passion saya dari awal. Dan ini pilihan saya, tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa dan mungkin tidak ada yang menyarankan dari pihak internal Kementerian Agama gitu. Tapi memang basic kami S2 saya dari administrasi publik, di sana sudah teredukasi bahwa administrasi publik itu lebih belajar ke kebijakan publik. Dari situlah tergerak bahwa saya merasa ini kebijakan Kementerian Agama masih banyak yang tumpang tindih, salah satunya itu. Yang kedua, terimplementasi belum maksimal. Disitulah punya keinginan untuk banyak membantu lah, pengen berperan secara langsung, mungkin enggak harus di belakang layar kok. Saya juga sering tampil di depan layar gitu. Ya salah satunya mungkin layar di sini. Yang kedua, terima kasih. Yang kedua kami juga sering membantu itu tadi kan terkait sosialisasi BOS, terus di pendidikan madrasah kami juga sering live, Mas, punya TV talk show dari Direktorat Jenderal Pendis juga dibuatkan room di situ ya, tanggung jawab kami di situ. Artinya dari sebuah regulasi yang sering kita kritisi itu bisa menjadikan sebuah hasil yang optimal, Mas. Itulah jabatan fungsional. Seninya indah dan seninya luas karena kita dipaksa untuk mempelajari semua ilmu. Oke, dari penjelasan Bu Mayana tadi, tentunya dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan itu enggak hanya analis kebijakan, bahkan mungkin sebelumnya di pendidikan madrasah atau mungkin pernah di keuangan dan lain sebagainya.
dan sudah berhubungan dengan banyak orang dari madrasah, Kemenak kabupaten kota, Kanwil sampai ke pusat, bahkan mungkin antar kementerian. Itu pengalaman yang paling mengesankan dalam pekerjaan itu pas kapan itu, Bang? Ya, Mas. Kalau selama saya bekerja ya sebagai ASN di Kementerian Agama ini, alhamdulillah sudah 15 tahun ini, Mas. Pengalaman yang paling mengesankan ketika membersamai siswa, Mas. Karena kebetulan saya kan pernah sebagai pelaksana di seksi kesiswaan bidang pendidikan madrasah Kanwil Kemenak DIY. Di situ kita membersamai siswa, terutama paling heroiknya itu ketika membersamai mereka dalam event nasional atau lomba-lomba tingkat nasional. Aksioma, KSM, itu salah satunya PPMN. Karena bagaimana membersamai mereka, mendampingi mereka untuk mendapatkan juara itu hal yang luar biasa. Meskipun kami bukan sebagai guru ya di sini ya, peran kami bukan sebagai pembimbing mereka, tetapi memberikan motivasi secara mental, mendampingi sampai tiba di tempat lomba, benar-benar di pintu lomba, dan mendampingi mereka lagi sampai benar-benar selesai dan menerima piala. Itu bagi saya sudah sebuah kesan yang sangat luar biasa gitu ya. Itu termasuk kemarin juga sukses itu ya, lomba penyelenggara itu ya, Aksioma KSM kita pernah sebagai tuan rumah ya di tahun 2017 itu di Jogja. Ya. Itu saya juga ikut meskipun sedikit itu. Iya, masih jadi panitia di Kanwil soalnya. Ngurusi izin itu sampai ke Polda itu, Polda berkali-kali. Oke, sekarang kalau setelah bekerja dulu juga kuliah, sekolah dan lain sebagainya, itu kalau orang yang Ibu Mayana anggap paling berjasa dalam karir sampai dengan saat ini itu siapa? Kata-kata paling itu harusnya cuma satu ya. Ini yang susah saya, Mas. Palingnya boleh nggak satu, nggak harus satu ini. Terus di sini boleh lebih dari satu. Sebetulnya bagi saya itu semua itu berjasa bagi saya, Mas. Iya. Baik dari kalangan siapapun ya, baik dari kalangan ya, ibaratnya kalau di Kanwil itu dari semua stakeholder berjasa bagi saya, Mas. Katakanlah yang jaga kantor itu pun juga berjasa, Mas, bagi saya. Kalau nggak ada mereka mungkin nggak ada yang membukakan pintu ketika saya Sabtu harus ke kantor. Minta kunci ke satpam. Nah, ini juga mereka tuh bagi saya berjasa. Tapi ada hal-hal khusus yang memang membuat saya termotivasi untuk bergerak maju terus. Itu ketika saya bersama orang-orang pintar, Mas. Orang-orang cerdasnya di Kementerian Agama gitu. Jadi mungkin kami susah kalau mau menyebutkan namanya ya. Enak nggak ini disebutin? Oh, boleh. Jadi beliau-beliau itu memang saya tuh merasa kalau berada dengan beliau-beliau itu ilmu saya bertambah. Bertambah terus, dan bertambah itu memberikan wawasan, memotivasi saya untuk semakin mengeksplor kemampuan saya gitu. Ya beberapa lah orang dari pusat sendiri maupun orang yang ada di Kanwil Kemenak ada, Mas. Gitu. Tapi nggak bisa nyebut nama ya? Kayaknya nggak perlu dia disebutin nama. Yang jelas bagi saya beliau-beliau ini memang orang smart people lah di Kemenak pusat maupun di Kemenak DIY. Oke. Cukup satu-satu sebetulnya. Tapi sekarang kayaknya harus nyebut nama ini kan. Karena pertanyaan saya itu nyebut nama ini. Jadi setiap orang pasti mempunyai idola. Oh iya. Sekarang kami ingin tahu itu idolanya Ibu Mayana itu siapa dan kenapa kok mengidolakan beliau? Itu. Kalau idola, makanya tadi saya menginspirasi ke beberapa orang pinter. Kenapa kok saya memilih orang pinter? Karena idola saya jelas, Mas. Saya sangat mengidolakan Profesor B.J. Habibie, Mas. Kenapa Profesor B.J. Habibie saya idolakan? Karena beliau selalu menyampaikan kita itu dimanapun berada, dimanapun bekerja maupun dimanapun bermasyarakat itu harus berada dalam satu frekuensi. Ketika kita berada dalam satu frekuensi, kita berada dalam satu jalan, satu arah yang sama, satu misi yang sama. Jadi untuk melakukan sesuatu pun akan mencapai maksimal. Tapi kalau kita dalam satu ruangan inilah, dalam satu acara ini sudah tidak satu frekuensi, ya satunya ngalor, satunya ngidel, Mas. Nggak akan pernah ketemu. Itu kenapa saya sangat mengidolai Profesor B.J. Habibie yang memang mungkin menjadi idola banyak orang juga ya. Ilmunya tiada akhir untuk selalu memotivasi kita semua. Ya memang ya Pak B.J. Habibie memang banyak ya, hal dari yang segi kita apapun idolakan. ya.
dari segi cara berkeluarga, religiusitasnya luar biasa juga, dari segi pemikiran, terus akademisinya beliau juga sangat hebat, semuanya bagus, kesetiaan, ya. rasa sayang pada keluarga dan istri dan memang rasa sosialnya juga luar biasa. Dan satu hal mungkin filosofi beliau yang sangat saya idolakan itu ketika bercerita dalam bukunya berani memperjuangkan ibadahnya untuk tetap Islam, berteguh pada agamanya Islam meskipun berada di kalangan atau lingkungan yang sangat minoritas ya, waktu belajar di Jerman, bahkan untuk mencari tempat sholat pun sangat kesulitan waktu itu. Itulah harus menjadi motivasi kita semua ya. Kita sebagai kaum religi, sebagai kaum muslim harusnya malu. Ya gitu. Memang sampai difilmkan itu, bahkan kan Pak B.J. Habibie difilmkan ya. Bahkan kalau dulu kita itu sama orang tua itu sampai les sinau sing tenanan ben iso kaya Pak B.J. Habibie. zaman dulu itu. Ya, setidaknya ada beberapa yang harus bisa kita contoh, Mas. Iya. Okay. Kalau mau mengejar kecerdasannya kayaknya agak sulit ini. Tapi satu hal yang harusnya memotivasi dari B.J. Habibie yang bisa kita lakukan nih, terutama di dunia pendidikan ya. Belajarlah dari teori itu, karena semuanya itu berawal dari teori. Itu yang menjadi kata penting dalam hidup saya, terutama sebagai seorang analis kebijakan, itu berawal dari teori. Kalau semuanya kalau semuanya hanya berjalan prakteknya saja atau bisa dikenal learning by doing, itu nggak akan pernah maksimal kalau kita tidak memegang teorinya. Iya. Ya, itu mah kata kunci bagus sekali itu, karena kebanyakan orang kan sekarang kok mengkokean teori, padahal memang harusnya semuanya berawal dari teori. Harus tahu dulu, kita harus pegang teori dulu. Ketika kita bicara mendebat sebuah pernyataan, misalnya lah kayak Mas Atok mau bicara di madrasah ini, Bu Guru nggak boleh gini. Loh, dasarnya apa Pak? Kok nggak boleh? Nah, dijawab seperti itu. Mas Atok bisa menjelaskan kembali kan, loh dasarnya dalam regulasi PMA ini seperti ini. Baru. Terutama kalau Mas Atok ketemu auditor nih ya, kalau nggak mengacu ke teori ya pernah sekali itu. Tapi ketika semua orang itu sudah pegang teori, wah melenggang kita. Ini loh buktinya, tunjukin buku-bukunya, tunjukin regulasinya. Iya. Biar yang lain derdegenti Mas nanti. Oke, sekarang kalau kemarin tokoh idola itu kan biasanya akan apa yang kita idolakan, siapakah inspirator itu akan mengalir dalam pemikiran dan hidup kita. Nah, akhirnya kita juga pengen tahu ini kata mutiara dari Ibu Mayana itu apa itu? Setiap orang pasti punya kata mutiara. Ayo Ibu Mayana gimana ini? Ini tadi kayaknya sudah dicuri satu nih ya kata mutiaranya. Saya tuh paling seneng Mas sama kata-kata itu. Semua itu ada teorinya. Makanya berawallah dari sebuah teori. Dan jangan lupa untuk move in. Move itu bergerak, in itu inovasi. Jadi bergerak dan berinovasi. Inovasi dalam ini inovasi yang sifatnya kreatif dan membangun ya, bukan inovasi yang hanya asal-asalan tidak bertanggung jawab di sini. Move gitu. In, bergerak untuk membuat inovasi. Iya, berinovasi. Kalau saya itu ya karena seperti kayak gini, biasanya move on terus ditinggal terus akhirnya move on terus nih. Jadi move on tuh harus melupakan hal yang lama untuk bergerak maju, Mas. Jadi kemarin kesalahan saya itu move on karena kan ditinggalkan oleh dia. Artinya sekarang saya harus mulai move in gitu. Kita ingat-ingat itu. Pak Derajat diingat Pak, move in gitu. Sekarang Ibu Mayana sudah 15 tahun di ASN. Sekarang kita masuk ke Kanwil Kemenak atau mungkin Kemenak secara umum. Itu menurut Ibu Mayana, Kemenak, Kementerian Agama, atau bisa lebih spesifik Kanwil Kementerian Agama DIY. Ibu Mayana gimana ini? Apa pendapatnya? Bebas itu, monggo. Sudah sampai di mana atau mungkin apa yang belum? Alhamdulillah sampai saat ini Kanwil Kemenak DIY majunya luar biasa ya. Artinya prestasi-prestasi pun juga sudah terukir. Kalau masyarakat mau melihat bisa lihat di websitenya Kemenak DIY ini, diy.kemenak.go.id itu kita bisa lihat prestasi-prestasi di situ. Bahkan sekarang juga sudah maju untuk WBK, wilayah bebas korupsi itu
selanjutnya nanti tahun depan maju untuk WBBM, dan juga kita kemarin habis lomba inovasi pelayanan publik di KIPP Kemenpan RB itu juga meraih top 45. Ya, ini semua mendapatkan penghargaan ini tidak lepas dari komitmen kami semua, kerjasama kami semua. Artinya komitmen pimpinan yang selalu memotivasi para eksekutor teknis di bawahnya. Beliau-beliau kan sebagai eksekutor kebijakan dan juga berperan sebagai eksekutor teknis mereka, beliau-beliau itu. Dan kami yang berada di bawahnya ini juga diberikan kebebasan untuk berinovasi, mengembangkan kreativitas kita untuk membantu institusi menciptakan sebuah prestasi, itu Mas. Iya, memang sangat kita rasakan, kita di madrasah itu juga sangat merasakan apa ya, berlomba-lombanya Kanwil Kemenak DIY, bahkan sampai ke bawahnya itu kan Kemenak kabupaten kota berlomba-lomba, madrasah saja sekarang itu pada berlomba-lomba gitu. Dan satu hal mungkin yang perlu dijadikan ini ya, jadikan pelajaran kita bersama, bahwa seorang pimpinan ini terutama kalau di Kanwil Kemenak DIY itu sangat terbuka dan sangat membuka peluang yang di bawahnya untuk bergerak maju dan menyampaikan aspirasinya dalam mengembangkan prestasi Kemenak lah. Itu menjadi hal yang penting Mas. Jadi memang eranya sekarang emang harus seperti itu gitu loh. Beda dengan era-era zaman dulu yang ibaratnya apa-apa harus dari atasan, anak buah atau pelaksana itu hanya nurut, itu sudah tidak zamannya ya. Lagi. Era kolonial itu, kalau sekarang kan eranya milenial Mas. Milenial iya. Saya masuk kolonial apa milenial ya? Kombinasi itu. Oke. Kalau sekarang harapan Ibu Mayana terkait dengan Kementerian Agama ataupun Kanwil kedepannya pengennya seperti apa? Entah dalam waktu dekat atau mungkin yang jangka panjang, mungkin monggo. Ya, harapan kami terutama saya pribadi ya ini ya sebagai analis kebijakan ini membantu Kanwil Kementerian Agama dan juga di lingkungan nggak cuma Kanwilnya saja, tetapi di lingkungan Kanwil Kemenak DIY sampai kesatuan kerja di bawahnya ini ya, kita memberikan support atau memberikan membantu birokrasi negara, artinya apa yang diinginkan oleh negara, membantu dalam reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia Mas. Ini tujuan dari reformasi birokrasi kita kan sampai tahun 2024 ini world class government ya. Nah ini kita mempunyai sumbangsih ke situ lah. Jadi tidak hanya kementerian lain, tapi Kemenak pun juga mempunyai nama, mempunyai peran di situ. Salah satunya tadi Kemenak ini berperan mempunyai prestasi WBBM tadi, wilayah bebas bersih melayani. Ini kan menjadi salah satu indikator kita untuk mewujudkan world class government. Jadi malah madrasah sudah kita gerakkan untuk reformasi birokrasi. Kita malah malah jadi dituntut ikut harus mengejar. Iya, karena semua. World class government kan otomatis juga sekolahan kita, madrasah kita juga harus level seperti dunia. Itu. Iya, apalagi madrasah kan sebagai satuan kerja Kementerian Agama. Oke, berat ini ya. Oke, siap pokoknya. Kalau pimpinannya itu bagus, pasti yang bawah itu harus bagus, nggak boleh kalah ya kan Pak. Oke, sekarang sedikit terkait dengan itu bagian dari mimpi, iya, tapi jadi mimpi kita bersama Mas harusnya Mas. Iya. Sekarang MTS 8. Iya. Tadi Bu Mayana kan dari Jogja lah atau mungkin dari rumah itu ke MTS 8. Kita sudah tahu MTS 8 itu mungkin satu-satunya MTS negeri yang ada di wilayah perbukitan, di wilayah Bantul tentunya. Bagaimana perjalanannya? Menyenangkan ya, penuh dengan penuh dengan jalan berliku ternyata ya. Penuh dengan jalan berliku dan tidak terprediksi dari awal Mas. Iya. Ketemu longsornya jalan Mas tadi Mas. Jalan longsor. Alhamdulillah. Pak Bupati jalannya longsor Pak Bupati. Ketemu dengan apa tadi daerah apa Mas namanya? Ngelisang ya Mas ya. Daerah Ngelisang itu. Kebetulan ada yang longsor, tapi alhamdulillah ternyata masyarakat di sini sosialnya luar biasa. Jadi ada yang menolong saya mengantar sampai depan kelas MTSN 8 Yogyakarta Mas. Iya. Ini sebetulnya luar biasa bagi saya Mas. Iya, tapi saya terus terang agak kecewa tadi. Jadi Bu Mayana tadi kan kena longsor, mobilnya berhenti di jalan, nggak bisa lanjut.
nelpon saya. Nah, saya kebetulan HP itu belum saya on kan, jadi nggak nyambung kan. Iya, iya. Setelah tahu Bu Mayana akhirnya datang, ada yang nyupirin dari masyarakat tadi. Ya itu saya yang kecewa itu. Kenapa saya nggak jadi yang nyupirin gitu loh. Kan kesempatan emas itu ya. Selama masih ada yang membantu berarti kan tersolusikan Mas, berarti permasalahan itu. Oke. Kan nyupirin Bu analis kebijakan. Itu loh maksudnya. Next time berarti ya. Oke, sekarang terkait dengan MTS 8 Bantul juga tadi Bu Mayana sudah kesini terkait dengan pendampingan Erkam dan tentunya melihat sekilas terkait dengan MTS 8. Saya yakin kita masih harus mengejar dengan cepat terkait dengan ketertinggalan dengan madrasah lain, bahkan apalagi dengan Kemenak maupun Kanwil yang sudah sangat maju teknologinya dan pelayanannya. Tapi kami tetap ingin tahu pendapat dari Bu Mayana, apa yang masih kurang atau harapannya dengan MTS 8? Ya, sejauh ini sih kalau saya melihat kekurangan di sini sebetulnya tidak tampak secara signifikan ya Mas ya. Karena saya memahami ketika kita komunikasi itu sudah satu frekuensi tadi Mas. Artinya Mas Ato dan juga Bapak Kepala Madrasah di sini paham apa yang kami inginkan terkait pertama tadi untuk penerapan EDM dan Erkam sudah sukses gitu ya. Bahkan saya malah menilai ini hal yang luar biasa. Sebuah madrasah yang dibilang berada di puncak gunung, di pinggiran kota Yogyakarta, yang seharusnya mungkin malah telat teknologi atau terjadi miskomunikasi ya. Ternyata alhamdulillah malah progresnya jauh lebih cepat dibanding madrasah-madrasah yang berada di tengah kota. Meskipun tidak banyak ini permasalahan hal itu yang selama kemarin saya mengalami pendampingan. Cuman kan kadang sangat ironi ketika madrasah berada di tengah kota dengan high teknologi, dengan SDM yang cukup, tetapi isinya hanya berkeluh kesah, SDM kami kurang lah, SDM ada tetapi kemampuan kurang lah. Nah, ini yang menjadi pelajaran berharga sebetulnya. Jadi komitmen seorang ASN atau SDM itu memang harus punya komitmen dulu lah untuk memajukan sebuah lembaga pendidikan, terutama madrasah ini berawal dari komitmen seorang pimpinan. Alhamdulillah pimpinan di MTSN 8, Bapak Kepala Madrasah sudah memberikan tanggung jawab yang luar biasa ya, terutama untuk stakeholder yang ada di madrasah sendiri mampu berkomitmen menyelesaikan semua permasalahan terkait pendidikan madrasah. Ini menjadi hal khusus Mas bagi saya Mas. Dan harapan besar saya ini optimalisasi SDM tadi menjadi hal yang harus diperjuangkan dan dipertahankan ke depannya. Iya. Memang harus itu PR dari kita, termasuk ini salah satu kita kemarin NS baru masih muda. Kita salah satunya. Ini podcast ini kan juga salah satunya Pak Derajat ini yang bisa mensukseskan podcast kita. Dan tadi saya sempat baju saya jadi kekecilan ya ketika bilang Ibu Mayana, wah madrasahnya nggak kalah dengan yang di bawah. Saya langsung baju saya kecil banget ya gitu. Itu ada faktanya Mas. Gitu ya. Tapi di balik layar aja nanti. Oke. Ya mungkin terima kasih sekali Bu Mayana sudah menyempatkan waktu untuk kami MTSN 8 Bantul untuk ya berbincang-bincang dan wawancara terkait dengan analis kebijakan maupun hal-hal yang lain yang tentunya akan membangun kita, semangat kita MTSN 8 Bantul dan masyarakat sekitar untuk menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Mayana. Sama-sama Mas. Oke. Mungkin itu para pemirsa Masa Debat TV wawancara kita dengan Ibu Mayana. Tentunya para pemirsa bisa menonton acara ini dan kegiatan-kegiatan lain dari madrasah ini melalui channel YouTube MTSN 8 Bantul di alamat MTS Negeri 8 Bantul. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intim, ini dia tamu istimewa.